Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang. bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, semangat ya. Semangat. Iya, Pak. Ya, Pak Toto senang sekali dan semangat sekali bisa bertemu kalian walaupun bertemunya lewat virtual seperti ini ya, tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, walaupun kegiatan pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, insya Allah tidak akan mengurangi semangat dan juga usaha kita untuk belajar bersama. Nah, anak-anak, supaya kegiatan kita kali ini berjalan lancar, mudah, dan juga diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Toto minta Kartini pimpin doa ya Mbak. Iya, Pak. Ayo Mbak. Teman-teman, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Kartini. Anak-anak, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah ya, dan semoga kita bisa belajar lebih baik lagi. Amin. Ya, anak-anak, sekarang di tempat di dekat rumahnya Pak Toto sedang gerimis. Pak Toto ingin tahu bagaimana keadaan di sekitar rumahmu, apakah terang, gerimis, atau hujan? Coba. Hujan. Oh, hujan. Ya. Mendung Pak, mendung. Mendung ya. Ya, hujan, mendung. Kalau Panas, Rahmawati, panas ya? Oh ya, beda-beda ya. Hujan Pak Thomas. Gimana Rahmawati? Di tempat saya hujan Pak. Oh ya, hujan ya. Nah, hujan, panas, mendung itu kejadian yang berhubungan dengan alam ya. Nah, coba Pak Guru ingin tanya, kalau misalnya terjadi hujan yang sangat lebat sampai kemudian air di sungai meluap, air di selokan meluap karena di dalam sungai dan selokan itu banyak sekali sampah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau airnya meluap, banjir. Nah, yang namanya banjir, kemudian hujan, mendung, itu termasuk kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan alam ya. Iya kan? Nah, kalau kemudian terjadi banjir, lalu rumah-rumah barang-barangnya hanyut, kemudian rumahnya rusak, kira-kira apa yang terjadi dengan orang-orang yang rumahnya kena banjir itu, anak-anak? Sedih Pak. Sedih. Ya, terus kalau barang-barangnya hanyut, apa yang akan terjadi? Lemarinya hanyut, televisi, kulkas, dan sebagainya. Bagaimana? Gejala alam yang merugikan, Pak. Nah, iya, gejala alam yang merugikan. Kalau barang-barangnya pada hilang, kira-kira jadi yang sebelumnya orang berpunya, jadi orang apa, anak-anak? Tidak punya. Jadi orang Ya, tidak Pak. punya. Kalau tidak punya jadi miskin ya, jadi tidak punya harta benda. Nah, kemiskinan ini salah satu kejadian yang berhubungan dengan peristiwa sosial. Peristiwa sosial adalah peristiwa yang berkaitan dengan banyak orang. Nah, kalau kemiskinan kan bisa menyebabkan orang jadi susah untuk makan, susah untuk belajar, dan juga orang yang miskin bisa juga melakukan pencurian begitu ya. Nah, ini contohnya adalah ini adalah peristiwa sosial. Nah, inilah yang akan kita pelajari kali ini anak-anak. Kita akan belajar tentang peristiwa alam, peristiwa sosial, yang semuanya disampaikan dalam sebuah teks yang namanya teks eksplanasi. Nanti kita juga akan mengaitkan teks eksplanasi itu dengan cara menghasilkan listrik. Karena kalau misalnya terjadi peristiwa alam seperti banjir, listrik juga bisa terpengaruh kan, bisa pemadaman dan sebagainya. Begitu ya anak-anak? Sudah siap kan belajar bersama? Nah,
Iya, Pak. Pak Guru senang sekali melihat wajah kalian, lihat senyum kalian, semangat sekali. Sekarang biar semangatnya kita semakin membara, Pak Guru ingin mengecek semangat kalian. Coba jari kalian tunjukkan di kamera. Buka tutup, buka tutup. Nah, bisa mengepal begini? Iya. Ismun Nandar, Nurul Falah semangat sekali. Coba kalau Pak Guru tanya, kalau Pak Toto tanya, mana semangatmu? Kamu jawab sambil mengepalkan tangan. Boleh satu, boleh dua. Ini semangatku, begitu ya? Oke? Ya, yuk. Cek dulu, cek sound. Mana semangatmu? Ini Yeay, semangat sekali kalian. Ya, walaupun kita tidak berdekatan, tapi semangat kalian menular pada teman-teman yang lain, pada Pak Guru juga. Nah, teman-teman, nanti Pak Guru akan membagikan video kepada kalian ya. Videonya bisa ditonton. Kemudian linknya juga akan Pak Guru bagikan lewat WA Group ya. Kalau misalnya dari tayangan ini kalian ada yang belum dipahami, bisa nonton ulang nanti. Terus kemudian nanti kita akan mendiskusikan isinya. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar lebih lanjut, Pak Guru ingin membuat kesepakatan bersama kalian. Yang pertama, Pak Guru minta kita, bukan cuma kalian, Pak Guru juga, mengikuti kegiatan belajar ini dengan penuh semangat ya. Kemudian, kalau nanti selama pembelajaran ada hal-hal yang penting, silakan dicatat. Informasi pentingnya dicatat di buku kalian. Kemudian yang ketiga, modul yang sudah Pak Guru bagikan dan juga buku tematik yang sudah Pak Guru bagikan bisa dibaca ulang. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan tanya lewat WA Group ya. Nanti bisa Pak Guru jawab dan kita diskusikan bersama. Oke, anak-anak? Ya. Nah, Pak Guru coba sekali lagi ya. Pak Guru akan mencoba membagikan video untuk kalian. Apakah videonya bisa tampak? Sebentar, kita cek dulu. Ya, anak-anak, videonya belum berhasil Pak Guru tampilkan kepada kalian ya, tapi ini tidak jadi masalah karena nanti videonya akan Pak Guru bagikan linknya ke WA Group. Nanti kalian bisa mempelajarinya, kalian bisa menontonnya berulang-ulang. Sebagai gambaran, Pak Guru akan menyampaikan isi videonya itu berkaitan dengan teks eksplanasi ya. Nah, Pak Guru sudah mengeprint modul kita. Nah, ini kita bisa belajar bersama. Kamu sambil membuka modul ini ya. Nah, di sini ada tulisannya. Pak Guru akan membacakan garis besarnya saja ya, karena kamu nanti juga bisa membacanya sendiri di modul, bisa menonton videonya juga yang ada di YouTube. Pak Guru sampaikan, teks eksplanasi adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa tentang terjadinya sebuah fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, fenomena ini atau kejadian ini pasti memiliki hubungan sebab akibat. Seperti tadi banjir ya, banjir pasti ada sebabnya, karena hujan deras, karena sungainya mampet, dan karena selokannya bumpet dan seterusnya. Dan ada akibatnya seperti tadi yang sudah kalian sebutkan, harta benda hanyut, orang-orang jadi kehilangan barang-barang berharga, jadi timbul kemiskinan, listrik padam, dan seterusnya. Nah, setiap kejadian ini terjadi melalui rangkaian proses, ada urutannya, ada urutan kejadiannya yang satu sama lain saling berhubungan. Nah, dengan demikian teks eksplanasi itu sebuah teks yang isinya berhubungan dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Nanti dijelaskan. Bagaimana bisa terjadi? Nanti juga dijelaskan. Nah, teks eksplanasi itu ciri-cirinya ada 3. Nah, yang pertama, memuat kejadian
faktual atau fakta atau asli. Jadi bukan kabar bohong, bukan hoax, bukan gosip. Yang kedua, bahasanya informatif atau memberi informasi ya, memberi pengetahuan yang jelas. Kemudian yang ketiga, ada penanda urutan waktu. Maksudnya ada kata yang menunjukkan urutan waktu seperti sejak saat itu, kemudian ketika itu, saat, sesudah itu, dan sebagainya. Begitu ya, anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru coba lagi. Wah, mau share screen masih belum berhasil nih. Oke, tidak jadi masalah. Sekarang coba kalian Nyanyi dulu aja, gimana, Anggita? Nyanyi, Pak. Nyanyi. Oke, nanti kita nyanyi ya, biar tambah semangat ya. Oke, anak-anak, bentar. Nah, Pak Guru mau menunjukkan sebetulnya sebuah paragraf pendek yang judulnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Nah, materi ini ada di modul ya, halaman 7. Kamu bisa sambil membuka ya, kamu bisa sambil membuka, Pak Guru sambil membaca. Oke, bentar ya. Mbak Rina, coba suaranya dimatikan dulu, Mbak. Halo, Mbak Rina. Ya, ya, anak-anak, begini. Teks eksplanasi itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian ya, seperti yang sudah disebutkan di modul. Ada pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas, dan terakhir ada kesimpulan atau interpretasi dari penulis. Nah, untuk mencari 3 bagian ini, kita bisa caranya itu di setiap paragraf dicari dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, kalimat utama itu yang nanti bisa kita jadikan pernyataan umum atau deretan penjelas atau interpretasi. Nah, kita sebelumnya sudah belajar bersama waktu kelas 5 untuk menentukan kalimat utama. Resepnya ada 3 kalimat utama di tiap paragraf, itu letaknya alternatifnya ada di 3 tempat. Pertama, kalau tidak di awal ya, pertama di awal paragraf atau kalimat pertama. Yang kedua di mana, Nurul Falah? Kalau tidak di awal di mana? Di belakang, Pak, di akhir. Ya, betul, di akhir. Atau yang ketiga di mana, Rahmawati? Kalau tidak di awal, di akhir, di tengah. Ya, awal dan akhir ya. Kombinasi awal dan akhir ya. Bagus, tepat sekali. Jadi alternatifnya 3, kalau tidak di awal, ya di akhir, kalau tidak kombinasi dari awal dan akhir. Nah, sekarang coba Pak Guru akan membacakan nyaring ya. Teksnya pendek saja, judulnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Nah, ini kebetulan teksnya terdiri dari 3 paragraf saja. Nanti dari 3 paragraf kita tentukan bareng-bareng yang mana kalimat utamanya, dan kalimat utama itu termasuk dari apa, pernyataan umum atau deretan penjelasan atau kesimpulan. Pertama, Tuhan mengaruniai Indonesia dengan sinar matahari yang berlimpah. Hampir di setiap pelosok Indonesia, matahari menyinari sepanjang pagi sampai sore. Energi matahari yang dipancarkan dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya atau solar cell. Nah, anak-anak, kira-kira dari bacaan ini, kalimat utamanya yang mana? Di depan, di akhir, atau kombinasi keduanya? Di mana yo? Ya, bagus, Ismun Nandar, di depan, tepat sekali. Di depan, kalau di depan berarti ini namanya teks deduktif ya, karena kalimat utamanya di depan. Nah, kalimat utamanya Tuhan mengaruniai Indonesia dengan sinar matahari yang berlimpah. Ini kira-kira termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau kesimpulan coba, karena letaknya di awal paragraf pertama. Umum, Pak. Umum. Termasuk ya, bagus ya, terima kasih. Lanjut kalimat kedua.
Pembangkit listrik tenaga surya sangat ramah lingkungan. Pembangkit listrik ini lebih hemat, tahan lama, dan sangat menjanjikan dibandingkan pembangkit listrik tenaga lainnya. Nah, ada dua kalimat. Kira-kira yang mana kalimat utamanya, Mbak, Mas? Ayo bantu Pak Guru menentukan. Yang mana? Awal, akhir, atau kombinasi? Diulang Pak kalimatnya Pak. Oh iya, oke. Siap. Pembangkit listrik tenaga surya sangat ramah lingkungan. Pembangkit listrik ini lebih hemat, tahan lama, dan sangat menjanjikan dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Mana coba? Sepertinya di awal lagi Pak. Oh iya, sip. Mantap. Ya, bagus. Berarti sudah paham ya, karena kamu juga sambil membaca ya. Ya, Pak. Nah, di awal lagi, berarti ini teks deduktif. Kemudian ini termasuk apa? Apakah deretan penjelas atau interpretasi? Kan pernyataan umum sudah tadi ya di paragraf pertama ya. Nah, kan tinggal dua, deretan penjelas atau interpretasi. Coba, Santi. Apa Santi? Anggita mau berpendapat? Kira-kira apa Mbak? Interpretasi mungkin. Oh, interpretasi itu kan letaknya di akhir ya. Nah, berarti padahal ini paragrafnya ada 3. Berarti kira-kira apa Mbak Anggita? Ayo dijawab lagi coba. Apa ya Pak? Penjelas mungkin Pak. Iya, Ismu Nandar. Wah, hebat ya Ismu Nandar ya. Mantap ya, Kira-kira semangat apa? sekali Ismu Nandar. Oh iya, Masya Allah hebat. Selanjutnya yang ketiga, ayo semuanya semangat. Terima kasih Anggita sudah ikut berpendapat. Tidak masalah ya berpendapat, itu yang penting kita mau mencoba. Yang ketiga, paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga. Pada saat ini penggunaan pembangkit listrik tenaga matahari masih terbilang mahal karena tidak adanya subsidi. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya secara lebih serius lagi, sehingga di masa depan tenaga surya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan harganya terjangkau. Nah, lumayan panjang nih teksnya. Kira-kira kalimat utamanya yang mana? Ayo, yang mana? Terakhir Pak. Ayo. Ya, terakhir. Oke, ada yang punya pendapat lain? Sama Pak, terakhir. Oke, terakhir ya. Nah, yang namanya kesimpulan atau interpretasi itu bisa merupakan isinya adalah pandangan penulisnya, penulis tulisannya. Jadi, apa harapan penulisnya, apa keinginan penulisnya, nah itu masuk dalam interpretasi. Jawabannya Ismu Nandar dan Rahmawati 100% tepat. Yes, terima kasih. Senang sekali kalian semangat. Nah, yeay. Semangat ya. Semangatnya nular loh sampai sini loh. Nah, oke, kita sudah belajar mencoba menganalisis teks eksplanasi ya. Nanti kalian juga nonton lagi videonya. Terus nanti kalian juga bisa belajar cara membuat mind map atau peta pikiran. Jadi bagian yang penting dipecah-pecah menjadi bagian yang cukup penting begitu biar gampang. Itu semuanya sudah Pak Guru uraikan, sudah Pak Guru sampaikan di dalam modul ada. Terus di LKPD urutan caranya juga ada. Nanti kalian tinggal ikuti. Kalau misalnya ada yang belum paham, tanya saja ya lewat WA ya di grup. Begitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya sebelum kalian mulai membaca modul. Tadi kita belajar tentang apa ya, Kartini? Kita belajar tentang apa, Mbak? Yang lain? Teks eksplanasi. Satu lagi tentang apa? Paragraf Pak. Ya, paragraf ada teks peristiwa alam. Ya, terus apa tadi? Yang berhubungan dengan listrik ya. Nah, ya betul. Jadi kita belajar tentang teks eksplanasi yang berhubungan dengan peristiwa alam, peristiwa sosial. Kemudian kita juga belajar tentang energi listrik ya. Nah, sekarang ayo teman-teman, kita pikirkan bareng-bareng, kita renungkan bareng-bareng dari yang tadi sudah kita pelajari. Kira-kira teks eksplanasi itu sih teks tentang apa ya?
Menurut pendapat kalian, coba tidak usah lihat buku, pakai pendapat sendiri. Tentang apa yuk? Santi sudah senyum-senyum, apa yuk? Menurut Tentang fakta, Pak. gimana Mas? Wow, Tentang kejadian, ya. Terus ciri-ciri teks eksplanasi tadi Pak Guru menyebutkan ada 3. Yang pertama apa yuk? Memberi informasi, Pak. Beritanya Sifat. gosip apa bukan? Fakta, Pak. Beritanya bohong, hoax atau bukan? Faktual, Pak. Fakta ya, faktual atau nyata. Kemudian yang kedua, isinya bagaimana? Karena memberi ilmu. Informatif, Pak. Ya, informatif. Kemudian yang ketiga, ada apanya ya? Menanda urutan waktu, Pak. Yes, Masya Allah, dahsyat, pintar. Nah, itu ya, itu ciri-cirinya. Kemudian Pak Guru ingin tahu dong, yang dimaksud atau contoh dari penanda waktu itu maksudnya, contohnya kalimat atau kata seperti apa, Mas Mbak? Saat itu, Pak. Saat itu, terus apalagi ayo Mbak Yu, berpendapat, Sesudah jangan itu. cuma saat itu, sesudah itu, apalagi Mbak? Kemudian lalu ya, banyak contohnya ya, bagus sekali. Nah kemudian Pak Guru juga ingin dong mendengar pendapat kalian, kira-kira energi listrik itu kalau di zaman sekarang itu penting atau tidak sih? Penting banget. penting Pak. Penting. Kalau misalnya tidak ada listrik apa yang akan terjadi? Tidak bisa Lah, Pak. menghitung, Pak. Bisa nonton TV Pak. Tidak bisa nonton TV, tidak bisa apa lagi? Nggak bisa nyalain lampu. Tidak bisa. Iya, pokoknya repot ya kalau tidak ada listrik. Nah, karena itu kita harus bersyukur ya dengan adanya listrik. Dan untuk sebagai bentuk rasa bersyukur kita juga harus menghemat listrik ya supaya tidak boros. Coba cara menghemat listrik misalnya bagaimana anak-anak? Kalau siang hari lampunya dimatikan Pak. Kalau nggak Kalau dipakai. tidak dipakai dimatikan. Apalagi kedua, Jangan sering membuka dan menutup lemari es, Pak. oh iya jangan buka tutup ya karena bisa Kulkas. boros listrik. Apalagi? Kalau TV sudah tidak ditonton dimatikan Pak. Oh ya, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik. Nah, apapun itu kita harus berusaha menjaga listrik dengan sebaik-baiknya ya, sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak senang sekali ya, walaupun kita berjumpanya jarak jauh begini, tapi kita bisa belajar bersama, ngobrol bersama ya, bisa ketawa bareng. Nah, Pak Guru senang sekali, kita berdoa, kita berusaha, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama lagi secara tatap muka di kelas ya. Dan untuk itu kita harus berusaha supaya virus COVID segera musnah dari Indonesia, dari dunia, dan kita bisa belajar bersama lagi. Soalnya kalau belajar virtual aja begini semangat, bagaimana nanti kalau kita ketemu langsung, wah lebih semangat lagi. Senang sekali. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat ya. Pak Guru bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian. Nah nanti sebentar lagi Pak Guru akan membagikan soal evaluasi ya, linknya lewat WA group ya, itu Google Form. Nanti kamu silakan jawab. Tapi sebelum itu kamu boleh baca-baca dulu modulmu. Terus juga ada kerja ya, keterampilan yang ada di LKPD. Kamu juga bisa baca dulu urutannya, nanti cara kerjanya bagaimana, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah ya yang LKPD hasilnya dipotret cekrik, nah kirim ke Pak Guru, duing, nah nanti masuk ke HP-nya Pak Guru. Kalau yang Google Form tidak usah difoto ya, karena nanti langsung masuk ke sistem. Nanti pokoknya kalau ada masalah apapun, ada pertanyaan, ada kendala, tanya aja lewat WA Guru. Nanti kita bahas bersama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Kita besok akan belajar tentang tema subtema kelanjutannya. Kita masih akan belajar tentang tema 4, subtema 1, dan besok untuk pembelajaran yang kedua. Tetap semangat, tetap sehat ya, walaupun hujan, walaupun corona, semuanya akan bisa teratasi kalau kita semangat dan berusaha. Oke. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kegiatan yang tadi kita lakukan itu bermanfaat. Mari kita berdoa. Pak Guru ingin minta tolong kepada Tri
Halo, Trimuli ya. Iya Pak Thomas. Ya, ayo Halo. pimpin doa teman-teman. Ayo, ya, ayo Mbak, pimpin doa Mbak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Thomas? Ya, terima kasih Trimulia. Pak Guru akhiri ya, tapi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin cek semangat lagi, kepalkan tangan, tunjukkan di depan kamera. Mana semangat Bu? Ini semangat tuh. Ini semangat. Yeay, asik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ini semangat tuh. Bye-bye. Yeay. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun Bapak Ibu. Luar biasa Pak Thomas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Thomas. Yeay. Baik, silakan Ibu yang mengobserver atau Bapak silakan untuk Pak Thomas bisa disampaikan poin-poinnya. Jadi Bapak, saya yang berkesempatan untuk mengobservasi Pak Thomas. Oke. Oke, silakan Bu. Pak Thomas, tadi yang sudah jenengan lakukan sudah bagus Pak, semangat sekali sampai saya di sini ikut semangat Pak. Ya, dalam membuka pelajaran, memotivasi siswa, terus tadi juga panjenengan pas awal pembelajaran melakukan persepsi sudah bagus Pak. Jadi menuntut anak untuk berpikir putus ya. Terus yang lain sama ini sama Bu Anggita ya Pak, karena medianya tidak bisa ditampilkan. Jadi agak ini ya videonya, tapi tadi sudah dikirim lewat WA grup ya Pak, jadi tidak masalah. Ini salah satu jalan keluar terbaik ya Pak. Jadi video yang Bapak ingin tampilkan bisa dilihat oleh anak secara langsung. Ya. Terus yang lain sudah bagus Pak. Begitu saja Pak Pras. Oke. Terima kasih Bu Tri Mulya. Oke. Berikutnya Bu Catur, monggo Bu Catur dipersilakan Bu. Pak Pras mau izin untuk Pak Pras dulu nggih. Ini saya masih ada wali murid. Oh, nggih, baik. Ya. Untuk Pak Thomas, selamat nggih. Untuk tampilannya sangat baik. Ya, jadi kalau misalkan dari 25 aspek yang ada itu sudah masuk semua sebenarnya, nggih, sudah masuk semua. Ya tadi karena ada kendala sama dengan Bu Anggita terkait dengan penggunaan media pembelajaran sehingga akhirnya itu yang jadi ada kendala untuk di pelaksanaan proses pembelajarannya ini. Tapi secara keseluruhan sudah baik Pak Thomas ya. Kalau mulai dari keterampilan membuka sudah baik, pemberian perhatian motivasi sudah baik, kalau ulasan materi juga sudah terlihat tadi, penggunaan metode model sudah kelihatan, terkait dengan kolaboratif, komunikatif ya, 4C skill-nya juga sudah muncul, PPACK-nya sudah kelihatan. Ya, keterampilan menggunakan variasi untuk interaksi juga sudah ada. Ya, mungkin ini yang bisa dioptimalkan lagi terkait dengan interaksi ini tadi. Tapi sudah baik tadi terlihat, antara guru dengan siswa juga ada, antara siswa dengan siswa juga sudah ada. Mungkin untuk pelibatan saja ketika interaksi antara satu dengan yang lain, siswa ini bisa lebih optimal. Tadi baru ada beberapa saja dari siswa yang terlibat dari sejumlah 11 peserta ini ya, baru beberapa, yang lainnya belum ini.
Tadi sudah ada pola menggunakan misalkan siapa berpendapat, siapa yang diminta untuk mengomentari pendapat dari siapa yang berpendapat itu. Ya, pola ini sudah baik, ya, sudah baik digunakan oleh Pak Thomas. Ya, pengelolaan kelas sudah baik, organisasi sumber belajar juga sudah. Ya, tadi penggunaan teknologi berhubungan dengan media ini yang agak terkendala. Berhubungan dengan critical thinking sudah kelihatan, reflektif juga sudah kelihatan, decision making. Ya, volume intonasi sudah kelihatan juga. Penggunaan bahasa yang baik dan jelas sudah. Ya, jadi secara prinsip sudah semua Pak Thomas. Tadi yang berhubungan dengan interaksi antar siswa saja yang perlu dioptimalkan. Ya, menurut saya itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ya. Pak, terima kasih. Ya. Ya, Bu Catur, kalau masih ada wali murid atau bisa menambahkan dulu. Sampun Pak. Pak Thomas, semangat sekali hari ini nggih. Bagus pembelajaran hari ini, membuka menutup pelajaran sudah sangat bagus sekali. Cuman tadi seperti sama dengan disampaikan Pak Pras, untuk variasi interaksi nggih dengan belum maksimal menurut saya. Mungkin ketika pembelajaran, ketika siswa itu kok sibuk dengan apa aktivitas mereka, mungkin seperti tadi Pak Thomas laksanakan tuh tadi dia sudah bagus. Mana semangatmu? Ini semangatku, itu nanti akan fokus lagi ke Pak Thomas gitu nggih. Untuk yang kendalanya sama penggunaan teknologi tadi nggih, medianya nggih. Terkait itu mungkin karena mungkin seperti tadi Bu Anggita juga sama seperti itu. Jadi mungkin nanti ada seperti tadi linknya sudah diberikan, sudah sangat bagus. Keseluruhan sudah bagus Pak Thomas. Terima kasih, begitu Pak Pras dari saya. Baik, terima kasih Bu Catur. Pak Thomas dipersilahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Pak Thomas ada yang mau disampaikan? Oke, Pak Pras, terima kasih untuk catatan review dari Bu Trimulia, Pak Pras, Bu Catur. Ini menjadi masukan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman peserta PPG yang sudah membantu menghidupkan suasana